mungkin saya pribadi tidak terlalu pede karena memang sesuai dengan karakter ya, karena memang pakaian itu kan menunjukkan karakter seseorang gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan banyak juga yang berani untuk menggabungkan atau mencampurkan banyak pola ini pada saat dia bepergian ataupun ke undangan dan lain-lain gitu. Nah, ini sih hanya contoh sebagian kecil. Jadi di tren 2021 ini teman-teman jangan merasa takut untuk menggabungkan berbagai macam pola cutting-an baju karena memang itu sudah jadi satu tren. Jadi pas jalan atau bepergian juga tidak akan dianggap aneh toh memang itu sesuai dengan apa yang ditrenkan di 2021. Nah, selain itu next ya. Mana? Nah, di sini selanjutnya, nah mungkin teman-teman udah nggak asing nih dengan longwear, yaitu pakaian rumah. Ini luar biasa banget ya, antusiasme masyarakat dengan pakaian rumahan yang modis dan zaman. Saya pun saat ini lebih nyaman menggunakan pakaian ini. Kalau dulu pakaian rumah itu tidak dipakai untuk keluar rumah ya. Kalau sekarang seperti one set, piyama, kemudian juga legging, dan bahan-bahan ringan lainnya itu orang tidak enggan untuk menggunakan keluar rumah karena memang itu sudah jadi satu tren. Kenapa longwear ini menjadi satu tren di 2021? Karena mengingat kita itu ada di era pandemi, di mana di era pandemi ini kita banyak banyak di rumah, kemudian juga hampir semua kegiatan dilakukan di rumah. Apalagi di awal-awal pandemi kita banyak tidak boleh atau lockdown ya, jadi tidak boleh keluar rumah sehingga pakaian-pakaian rumah yang nyaman, yang ringan itu yang dijadikan satu tren gitu. Seperti nih misalnya teman-teman mungkin tidak merasa malu atau tidak merasa aneh pada saat pergi keluar menggunakan piyama. Tapi piyama saat ini sudah dimodifikasi ya, lebih modis, kemudian pemilihan bahannya juga lebih nyaman. Selain itu juga motif-motif yang dipilih juga lebih bisa diterima di masyarakat gitu. Seperti mungkin yang saat ini banyak digandrungi seperti one set ya, teman-teman mungkin sering lihat orang bepergian one set karena memang saya pribadi pun karena saya usaha di bidang fashion untuk pakaian rumahan ini luar biasa peningkatannya. Intinya sih di era pandemi orang menggunakan fashion itu mengedepankan kenyamanan. Jadi kalau udah nyaman, apalagi modis ya mereka tidak enggan menggunakan pakaian rumah untuk dipakai keluar gitu. Nah, untuk menciptakan look ini, teman-teman bisa nih menggabungkan seperti outfit piyama, kaos, kardigan, legging. Jadi legging dulu kan mungkin sebagai pakaian dalam ya, terutama untuk muslimah. Tapi saat ini legging itu bisa dipadukan kemudian dengan rok prisket, dengan kaos, kemudian digabungkan dengan kardigan. Sebenarnya tabrak-tabrakan, tapi itu tanpa kita sadari itu adalah pakaian rumah yang kemudian kita bisa pakai di luar rumah gitu dan tetap modis tentunya. Nah, selain itu untuk pemilihan bahan nih, mungkin teman-teman sering banget dengar untuk bahan-bahan yang longwear itu ada di bahan rayon. Nah, bahan rayon ini adalah salah satu pemilihan bahan untuk pakaian rumah ini karena memang nyaman. Mungkin semua udah punya nih ya, udah punya OTD untuk pakaian rumah pasti banyak, apalagi sudah 1 tahun nih kita ada di era pandemi. Jadi salah satu pemilihan bahan yang digunakan untuk pakaian rumah adalah rayon, viskos. Mungkin kalau viskos sih lebih high lagi, karena harganya pun lebih mahal ya dibanding rayon. Kemudian juga ada katun, karena katun itu nyaman dan cenderung adem dan dikenakan saat dikenakan itu nyaman sekali. Baik, selanjutnya. Oke, nah di sini tadi yang sudah saya sebutkan nih ada beberapa contoh pakaian rumahan. Jadi jangan malu, jangan merasa kok aneh ya gitu. Ketika keluar pakai daster, tapi saat ini daster itu sudah dimodifikasi menjadi pakaian yang lebih modis. Seperti di sini sih kita contohnya ada
Longwear-nya itu dengan menggunakan kardigan, seperti di sini ada piyama ya, teman-teman bisa lihat ini set piyama pakai bahan satin. Dulu orang cuma pakai buat tidur, tapi sekarang ini orang nyaman kok karena mereka apa ya mengedepankan kenyamanan saat berpakaian. Jadi kembali lagi buat teman-teman semua, kenapa sih tren itu ada atau tren itu menjadi booming itu kembali kepada kebiasaan manusia atau masyarakat di setiap tahunnya. Jadi pada saat tahun 2020 kita 1 tahun ya hampir ada di era pandemi. Kemudian 2021 kita sudah new normal. Tapi kebiasaan itu akan apa ya mempengaruhi tren di suatu tahun tersebut gitu. Jadi saat ini pakaian-pakaian rumahan sangat banyak digandrungi di bidang fashion dan banyak juga desainer-desainer yang memang akhirnya fokus gitu yang tadinya dia uh, kiblatnya dengan pakaian-pakaian dress yang mewah, yang anggun. Karena sekarang untuk pergi ke pesta pun kan mungkin sulit ya gitu. Jadi memang kalau untuk di bidang fashion sendiri, untuk para pengusahanya mereka melihat peluang yang sedang ada, yang sedang naik apa nih kira-kira gitu. Nah, tentunya nih teman-teman di sini pasti jauh lebih apa ya, lebih expert lah dalam memadukan pakaian rumahan pada saat dipakai keluar seperti apa. Seperti yang di sini ada foto nih, dia menggunakan rok skirt, terus kemudian pakai kardigan, itu kan sepertinya simple ya. Kalau orang bilang sih dulu kayak orang sakit atau apa gitu. Tapi ini sudah menjadi satu apa ya, satu tren hanya memakai kaos atau pakai kardigan rajut gitu. Nah, simpel, semuanya simpel-simpel, tidak menggunakan apa ya, payet atau bordir dan lain-lain gitu. Intinya untuk di 2021 ini apa namanya tren fashion itu mengedepankan kenyamanan seseorang pada saat dikenakan gitu. Oke, ini saya kecepatan nggak ya? Sambil ya, selanjutnya. Nah, kalau untuk yang tadi disampaikan, untuk pakaian-pakaian yang homewear seperti itu, mungkin semua orang bisa masuk ya, bisa masuk orang yang feminim, orang yang apa namanya, mungkin agak tomboy itu masih bisa menyesuaikan. Nah, ada lagi nih gaya busana nyentrik dan riang. Ini juga jadi salah satu apa ya, tren fashion di 2021. Jadi teman-teman nih jangan jangan merasa malu ataupun merasa bingung, tetap coba gaya-gaya dengan ekspresif dan colorful karena ini juga sah-sah aja saat kita kenakan. Jadi seperti misalnya pemilihan baju-baju dengan motif bunga yang besar, kemudian ditambahkan dengan warna-warna yang colorful, itu juga salah satu menjadi tren karena memang unik ya, terlihat unik dan ini mungkin tidak semua orang mau mencoba. Uh, tapi karena tren orang akan terbiasa dan cenderung akan mengikuti gitu. Nah, di sini teman-teman seperti pemilihan nih, di sini ada cuttingan yang menonjol. Teman-teman bisa lihat di bagian lengan itu ada lengan gelembung atau disebut dengan fob ya. Itu kan seolah-olah seperti kalau yang tidak terbiasa aneh, tapi ini lagi digandrungi banget. Hampir sebagian besar nih cuttingan-cuttingan baju, kemudian dress, itu dengan lengan-lengan gelembung seperti ini sedang in banget gitu. Jadi kadang-kadang, aduh saya nggak suka nih, apa namanya, karena takut terlihat gemuk di bagian lengan segala macam. Tapi mereka akhirnya mau tidak mau pasti deh punya deh baju seperti itu karena ngikutin tren kan. Mengikuti tren gitu. Nah, di sini juga untuk pemilihan warna, warna colorful ini merupakan gaya busana yang nyentrik dan ini tren di 2021. Jadi, teman-teman semua, intinya sih kalau untuk saat ini cari baju yang senyaman mungkin, kemudian juga baju-baju rumahan itu sekarang sudah menjadi satu apa ya, satu outfit menarik dengan apa ya dilengkapi dengan modis lagi, dengan lebih nyaman lagi. Dan ini juga salah satu contoh nih, apalagi teman-teman model kan sering photoshoot ya. Photoshoot kemudian juga mungkin ikut event-event tertentu. Pemilihan gaya busana nyentrik ini bisa dijadikan salah satu referensi. Karena memang terlihat riang dan kita pun yang melihatnya
apa ya, ikut merasa senang gitu karena emang kelihatannya dari pemilihan warna, pemilihan unik. Nah, baik selanjutnya di sini ada warna baju yang tren di 2021. Nah, mungkin teman-teman 2020 hampir semua, mungkin saya juga customer ya, lebih ke customer saya banyak cari warna-warna lilac. Entah warna lilac ini dulu, era dulu lilac itu cenderung dengan warna yang apa ya, norak ya, apalagi diidentikan dengan, mohon maaf, kayak janda atau apa gitu, kayak gitu-gitu kan, itu memang satu stigma. Tapi ternyata ketika jadi suatu tren, orang-orang berbondong-bondong mencari warna-warna yang tren pada saat itu gitu, seperti warna lilac. Namun nih di sini dijelaskan di tahun 2021 masih akan dipenuhi oleh warna-warna pastel. Jadi warna pastel itu setiap tahun cenderung selalu ada. Namun di 2021 warna pastel yang lebih terang. Jadi seperti warna kuning, keabuan, ungu hingga hijau pastel. Nah, di sini bisa dilihat warna-warnanya pun untuk warna kuningnya tidak kuning terang ya. Tidak kuning terang. Jadi masih nyaman dilihat di mata. Kemudian juga ada abu-abu, ada ungu, ungunya ungu lilac ya, mungkin sekarang sering banyak orang sebut. Selain itu juga ada hijau pastel. Nah, hijaunya nggak nyolok mata ya, tetap masih adem, masih apa ya, nyaman saat dikenakan gitu. Nah, ini hanya sebagian contoh. Jadi intinya sih kita di 2021 ini silahkan mengeksplor gaya teman-teman, dengan tidak menyampingkan kenyamanan, terutama kemudian juga dengan warna-warna tabrak dan motif-motif yang cenderung menonjol juga itu sah-sah aja karena memang sudah jadi satu tren gitu. Oke, ini sih hanya sebagian saja ya dari materi. Mungkin selebihnya kita akan lebih banyak di-sharing Kak Fenty dan teman-teman yang lain sambil berjalan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan kita sama-sama belajar di sini gitu. Nah, satu lagi Kak Fenty nih untuk tambahan nih, kayak yang tadi disampaikan yang tren seperti lengan-lengan bishop, kelihatan nggak sih? Nah, di sini lengan-lengan bishop seperti ini kebetulan. Nah, ya, lengan bishop Kayaknya ini gambar ada Kakak Wina punten, kayaknya gambarnya kurang ya. nggak muncul sih. Nah, sebentar. Oke, di aku ya. Nggak tahu kalau Oke, yang di lain kelihatan nggak, kelihatan nggak? Kakak? Oke, nah udah ini aja ya, saya nggak pakai background ya. Oke, di sini sedikit dijelaskan ya Kak Fenty, saya izin. Jadi untuk lengan-lengan bishop seperti ini sih sudah teman-teman sudah sering lihat ya. Jadi tangan gelembung di sini ini sangat digandrungi. 2020 memang sudah banyak orang yang mengenakan blus ataupun potongan dress mengenakan lengan bishop seperti ini. Kelihatan ya? Nah, ini kebetulan saya buat sendiri karena memang alhamdulillah kita ada tim jahitnya juga. Kemudian ini tren seperti apa, kardigan. Ini kardigan yang saya pakai karena memang kalau Mutia Fashion sendiri itu identik dengan gaun-gaun pesta. Jadi kardigannya pun ini kebetulan kita pakai tile. Nah, ini tile lagi banyak juga digandrungi. Jadi simple aja. Teman-teman kalau misalnya mau pada saat di rumah udah cuman pakai atasan kemudian long pants, tapi pas keluar udah tinggal tambahin kardigan ya. Kardigan dan lain-lain. Ini sih lebih simple dan mungkin semua orang suka gitu. Karena memang kan tidak ribet, terus nyaman juga saat dikenakan. Jadi intinya Kak Wina punten, kayaknya memang ini deh. Ini oh baru iya, muncul gambarnya. ya Iya, ampun. jadi tadi pas Kak Wina nunjukin itu kayaknya di tempat lain pun layar Kak Wina hitam Oh, kayak gitu. oh ya ampun, mohon maaf ya. Kalau misalnya ditunjukin lagi keberatan, Kak? Oh, boleh, boleh. Nah, gini, duduk aja toh. Ya, nggak apa-apa, dan langsung duduk aja. Ini teman-teman semua mungkin sudah tidak asing ya dengan lengan-lengan bishop seperti ini. Jadi lengan bishop itu ada lengan gelembung. Banyak sih tren-tren yang lain, tapi yang sedang banyak digandrungi yang seperti ini. Kemudian paduan dengan long cardigan itu juga salah satu ciri tren 2021 karena memang orang pada saat mengenakannya tidak harus repot-repot. Jadi dengan pakaian yang sederhana bisa berdiri, kelihatan ya Mbak? Kelihatan.
Nah, ini kan saya pakai blus misalnya, mengenakan blus. Oh ya, lihat jangan di sini atasan. Sebentar Kak. Ini dengan blus, kemudian pakai long pants, tambahan kardigan itu kita sudah bisa untuk ready to go ya kalau bahasa Iya, dari wadahnya ini sesuai betul. dengan temanya. Jadi intinya apa ya, paduan yang kita punya di rumah itu justru bisa dimaksimalkan, tidak harus dengan mengenakan pakaian yang baru kita bisa OTD segala macam, karena memang itulah di situ orang-orang fashion itu yang memang seneng dia bisa memanfaatkan apa yang mereka miliki gitu. Jadi menjadi sesuatu yang baru, apalagi menjadi trendsetter gitu. Intinya sih tidak terlepas kalau untuk apa namanya di 2021 ini mengedepankan kenyamanan, bahan-bahan yang ringan, yang simple, itu sih yang sedang menjadi tren. Dan untuk pakaian-pakaian yang saat ini ready to go, mungkin teman-teman pakai kardigan, pakai blus, ditambah dengan rok plisket itu udah oke banget kan untuk bepergian dan lain-lain. Intinya sih itu Kak Fenty. Jadi saya tidak bisa memberikan contoh banyak nih. Sebetulnya ingin sekali karena memang kondisinya di sini juga terbatas. Tadinya sih mau di store nih Mbak, karena tapi sama-sama ya di sini yang penting sudah tersampaikan beberapa informasi sedikit mengenai tren fashion 2021 gitu. Oke, Kak Wina, cukup banyak banget ya yang di-sharing sama Kak Wina nih Iya, iya terkait Kak apa namanya fashion trend di 2021 tadi yang benar-benar aku notice itu yang pertama lebih ke cutting-an gitu ya, kayak kardigan, padu padan kardigan gitu, terus sama pakaian-pakaian yang mungkin sekarang itu udah main corak gitu ya, karena kan udah mulai banyak banget nih yang coraknya tuh ya warna-warni, terus itu yang coraknya ukurannya besar-besar gitu kan. Nah itu sekarang kayak udah mulai Oversize ya. jadi udah jadi kayak favoritnya lah gitu, udah jadi fashion trend yang sekarang juga gitu. Apalagi kalau misalkan yang pakaian-pakaian rumahan gitu ya, itu kan kayaknya sekarang udah makin banyak banget pilihannya gitu. Jadi teman-teman semua pasti setidaknya tuh punya gitu ya 1 atau 2 pakaian rumahan gitu ya yang sekarang udah bisa buat tidur iya, buat jalan iya Iya. gitu. Jadi bisa jadi solusi kita. Kadang kan kalau cewek tuh aduh bingung banget nih mau pakai baju apa ya, padahal sebenarnya di lemari itu udah banyak banget gitu ya pakaiannya gitu, tapi masih bingung mau pakai apa nih hari ini gitu. Oke, Kak Wina, ini mungkin banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan eee dari Kakak Azura ya. Nah, ini aku bacain aja ya Kak Wina, nanti Kak Wina bisa langsung jawab gitu. Iya, baik-baik. Oke, ini dari Kak Bunaya. Jadi, Kak Wina izin bertanya, untuk seseorang yang memiliki badan tidak ideal, menurut Kakak selain model outfit, apakah pemilihan warna dan motif juga berpengaruh? Gimana Ya, Kak Wina? baik. Ini langsung dijawab ya Kak Fenty ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Dengan Bunaya ya Kak Bunaya. Jadi jangan merasa apa namanya kita minder ataupun malu dengan badan kita yang oversize. Tentunya dengan mensiasati pemakaian fashion itu, insya Allah sih akan membantu looks kita. Nah, salah satunya yang tadi disebutkan pemilihan corak dan warna itu tentu sangat berpengaruh. Disarankan untuk orang-orang yang agak berisi nih, agak-agak apa oversize, bisa memilih warna-warna gelap. Cuma itu mungkin memang sudah lumrah ya Mbak ya. Jadi cari warna-warna yang memang cenderung gelap seperti warna sekarang kan warna-warna monokrom memang tidak terlalu apa namanya tidak terlalu ins ya. Jadi lebih memakai pakaian warna pastel, bisa warna biru yang cenderung biru laut seperti itu gitu kan. Kemudian juga untuk motif, pemilihan motif yang kecil-kecil karena kalau memang motifnya besar ya secara tidak langsung akan menambah apa namanya terlihat lebih lebar seperti itu. Jadi intinya sih pemilihan warna-warna gelap dengan corak-corak yang tidak terlalu besar itu sangat berpengaruh gitu. Senyaman mungkin dan juga cutting-an sih tentunya yang diperhatikan ya Kak. Jadi kalau untuk yang agak berisi mungkin cari cutting-an yang di atas apa namanya
di atas pinggang karena untuk memperlihatkan kakinya yang jenjang gitu. Jadi kaki terlihat jenjang, kemudian memang kalau mungkin untuk lengan-lengan bishop yang gelembung agak ganggu ya. Tapi kan memang untuk, postur tubuh seseorang itu beda-beda, ada yang misalnya besar di bagian lengan, ada yang di bagian pinggul. Nah, itu bagaimana kita cara mensiasatinya. Intinya sih, eee, kita juga pada saat berkaca, "Wah, ini kira-kira cocok nggak ya?" Kalau untuk pemilihan warna kan tentunya kita sudah bisa siasati. Cuma kalau untuk pemilihan model pada saat kita kenakan, disarankan, cari cutting-an yang, blus. Kalau mungkin tunik, kalau besarnya di bagian pinggul akan, terlihat penuh ya, terlihat penuh sehingga kakinya pun akan terlihat, lebih sedikit gitu. Jadi siasati dengan kalau tidak menggunakan, kardigan-kardigan seperti itu, Kak. Kalau kardigan kan kita tidak tertutup full, jadi masih ada bagian kaki yang memang terbuka ya. Nah, itu mungkin menjadi salah satu, tips, bagaimana sih cara mensiasati untuk, yang berbadan oversize gitu. Kalau Kak Bunaya sih enggak ya kayaknya ya? Tidak terlalu besar, jadi pokoknya, carilah model-model yang senyaman mungkin dan disesuaikan dengan bentuk tubuh kita, gitu Iya, intinya. terima kasih, Kak. Sama-sama. Hmm. Oke, jadi udah terjawab ya Kak Bunaya. Jadi tadi lebih memilih ke warna-warna yang gelap, terus cutting-annya juga, terus sama pilih motif yang tidak terlalu besar. Nah, itu bisa membantu Kak Bunaya nih kalau misalkan untuk memilih pakaian-pakaian yang cocok untuk Kak Bunaya. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya nih Kak Wina. Jadi Ya, pertanyaan dari Kak sebentar. Oke, ini dari bentar ya, namanya siapa ini ya, sebentar. Namanya dari ini sih, awal-awalnya ada 11P Banten, tapi nggak terbaca di aku. Oh, ya, Kak Serli. ya. Kak, Iya, maaf itu belum di rename. iya nggak apa-apa Kak. Dari Kak Serli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak. Izin bertanya, bagaimana sebagai seorang muslimah Kak Wina menanggapi perihal hijab dan trendy? Adakah tips dan triknya untuk memilih pakaian yang nyaman dipakai untuk seorang muslimah, Kak? Terima kasih. Oke. Itu Kak Wah, Wina. ini pertanyaannya dalam ya. Iya, karena, secara pribadi saya pun, kalau betul-betul mengenakan pakaian sesuai syariat Islam tentunya, mungkin belum ya, tapi kita tentunya tahu, batasan-batasan, apa ya, fashion muslimah itu seperti apa. Nah, untuk saat ini sih fashion muslimah yang apa namanya, yang saya tahu gitu ya, kita harus mengenakan pakaian yang tertutup, syar'i lah seperti itu gitu kan. Cuma kembali lagi ke, individualnya masing-masing gitu, apakah seseorang itu, mau ataupun tidak. Kalau saat ini sih saya lebih, eee, larinya ke trend fashion yang casual seperti itu, yang penting kita tidak, eee, apa ya, tidak mengurangi ke apa ya, kemuslimahannya seperti menggunakan kerudung dengan menutupi bagian dada, kemudian juga untuk bagian, pakai celana juga pakai yang long pants ataupun yang cenderung lebih lebar gitu kan, sehingga tidak memberikan lekuk-lekuk tubuh ya, karena kita juga harus menjaga itu jangan sampai, ada peribahasa kita mengenakan kerudung tapi seperti telanjang, itu kan yang aduh disayangkan gitu. Jadi intinya sih tipsnya untuk, cara berpakaian muslimah kembali lagi ke individual masing-masing, apakah kita sudah siap menggunakan pakaian sesuai syariat Islam, karena memang wah luar biasa kalau memang sudah ada di tahap itu ya gitu. Saya pun masih sangat belajar untuk itu, tapi intinya kita sedikit-sedikit, mengenakan pakaian yang tidak terlalu menonjolkan atau membuat, apa namanya, terutama lawan jenis ya, menjadi sorotan seperti itu, gitu. Tadi pertanyaannya, gitu ya, Mbak, ya? Jadi intinya untuk, fashion muslimahnya ya? Betul. Iya, betul. Jadi kalau misalnya aku tangkap nih Kak Wina, jadi kayak gimana menurut Kak Wina gitu ya, untuk menanggapi perihal fashion trend, untuk muslimah sendiri gitu, yang sekarang tuh Iya. harus memilih pakaian yang seperti apa gitu.
Ya kalau untuk saat ini sih, ya tadi kembali lagi kepada selera masing-masing, hanya untuk yang fashion muslimah itu sendiri lebih banyak, memilih pakaian-pakaian dress, kemudian saat ini kan juga banyak digandrungi, one set dengan mengenakan, eee, kulot seperti itu, kemudian long tunic gitu kan. Intinya sih senyaman mungkin karena memang setiap orang beda tes ya, mungkin saya suka dengan model seperti ini, tapi belum tentu di orang lain juga menyukai gitu. Yang lumrah saat ini dan banyak diminati sih lebih ke dress yang mengenakan bahan-bahan yang adem itu, yang nyaman. Jadi kalau untuk model mungkin, selera ya, tapi kalau yang sering banyak dipilih, saat ini yaitu yang mengedepankan kenyamanan, tentunya pada saat pemilihan bahan itu, gitu sih intinya sih, Mbak. Ya. Oke, gimana nih Kak Sherly? Terjawab? Kak, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Oke. Oke, ini ada lagi masih banyak nih Kak Wina pertanyaan-pertanyaan. Mereka Waduh, kayaknya sangat antusias banget nih di iya. materinya Kak Wina. Masih lanjut ya Kak Wina, aku bacain. Ini dari Kak Syahnas. Kak izin bertanya, Kak bagaimana pilih warna baju yang cocok dengan ton kulit kita? Terkadang kulit hitam itu sulit memilih warna baju. Jadi lebih ke pemilihan warna yang sesuai dengan tone kulit kita Baik gitu baik. kan. Ini terutama yang lebih gelap gitu ya, Mbak, ya, tadi ya? Mhm mhm. Nah, baik, saya izin menjawab kembali ya. Kalau untuk memang kita kan menyesuaikan, apa namanya, apa yang kita pakai sesuai dengan ciri khas kita, kulit kita yang kalau di Indonesia kan sawo matang nih, mungkin ada juga yang agak cenderung gelap. Itu sih mungkin ya kalau sepenglihatan saya dan sepengalaman saya untuk warna-warna untuk, yang berkulit agak sawo matangnya, jadi bisa pakai warna-warna cerah. Jadi warna-warna cerah itu sangat membantu. Justru jangan merasa, apa ya, merasa, "Wah, kayaknya aneh nih pakai warna-warna terang seperti warna orange, warna, hijau," gitu kan. Justru untuk kulit yang berwarna agak gelap itu disarankan untuk warna-warna yang berani, kalau misalnya pakai warna-warna yang pastel, mungkin cocok ya, tapi tidak terlalu keluar nih si karakternya, karena kan ini hanya saran ya. Saran kembali lagi, kalau sekiranya nyaman menggunakan warna-warna pastel ya silahkan, tapi kalau secara penglihatan saya, untuk warna-warna gelap disarankan untuk warna-warna terang. Jadi jangan takut mencoba, berani berekspresi. Kadang-kadang kita pakai biru elektrik, kemudian digabung dengan warna hitam, dicampur lagi dengan warna putih. Itu kan ada warna yang terang banget di antara yang lain. Itu juga sah-sah aja kok gitu. Jadi saya sih menyarankan ke warna-warna yang lebih terang dan lebih berani gitu. Tadi mungkin ada di slide yang pakai orange, habis ketemu orange ada kuning gitu kan, hitam lagi. Tapi dia tetap cantik kok gitu kan, tidak mengurangi apa ya, keanggunannya. Justru malah, "Ih, ini orang unik banget ya, berani," gitu. Mungkin kalau warna pastel untuk warna yang agak gelap tidak terlalu disarankan sih, Mbak, gitu. Jadi warna-warna yang berani, warna-warna yang terang, gitu. Oke, gimana nih Kak Syahnas, terjawab? Oke, terima kasih ya Kak atas jawabannya. Sama-sama. Oke, ya jadi memang sekarang tuh lebih ke balik lagi ke diri sendiri ya Kak Wina. Ya, Jadi kalau misalkan kita berani pakai dan percaya diri sama diri sendiri itu pasti kita akan terlihat unik gitu ya di mata betul. orang lain gitu ya. Oke, ini pertanyaan terakhir nih Kak Wina. Ya, siap. Oke, dari Katri Putri. Jadi, Assalamualaikum kakak-kakak. Aku izin bertanya, kalau untuk mix and match warna nyentrik supaya tidak terlihat heboh atau berlebihan, tips and triknya bagaimana? Nah, waduh ini pertanyaan pamungkas banget kayaknya. Jadi apa, eee eee, trik trik Gimana caranya mix and match warna nyentrik nih, Kak? Jadi supaya nggak terlalu terlihat heboh, ya, tuh gimana sih tips and triknya dari Kak Wina? oke, baik terima kasih ya untuk pertanyaannya. Jadi untuk, apa namanya, menggabungkan beberapa warna, kemudian motif, kita juga harus mengikuti tren. Jadi saat ini kan yang lagi ins itu kalau dulu mungkin
seperti motif-motif ular, zebra, seperti itu kan yang digabungkan. Nah, kalau saat ini yang saya ketahui di 2021 itu adalah koprint. Jadi warna-warna sapi. Warna sapi itu cenderung hitam dan putih. Kemudian itu kan lebih mudah digabungkan dengan warna-warna lain. Nah, bisa misalnya kalau saya sih sering nih Kak, sambil walaupun saya sehari-hari berjualan baju, tapi saya sering buka-buka kayak Pinterest dan lain-lain gitu kan. Di situ cara menggabungkan ton warna nih yang misalnya warna warna apa namanya? Biru saat ini dengan warna kuning. Itu kayaknya wah tabrakan banget gitu ya. Tapi ketika digabung itu jadi satu kesatuan yang masih indah kok dilihat gitu. Nah, tipsnya sih eh, saat kita apa namanya melihat pakaian yang akan kita kenakan seperti misalnya kita kan pasti sebagai muslimah pakai kerudung. Terus kemudian kalau misalnya untuk OTD sehari-hari kan pakai atasan, bawahan. Nah, yang tentunya saat ini menjadi tren kardigan atau blazer itu menjadi salah satu pilihan yang tepat ya, karena itu menjadi satu tren. Nah, warna-warna seperti yang tadi saya bilang biru, kemudian ketemu kuning, itu masih satu aliran. Tapi kalau misalnya warna warna kuning ketemu dengan warna orange itu kan tabrak ya, maksudnya tidak terlalu ini sebenarnya. Jadi intinya sih tipsnya saya juga harusnya sih mungkin contoh ya lebih enak gitu, tapi karena memang keterbatasan, nah jadi bisa teman-teman juga sambil baca, lihat-lihat di apa namanya, kalau saya tuh suka lihat tren 2021 nih teman-teman juga bisa langsung download atau baca-baca di Backcraft yaitu adalah Badan Ekonomi Kreatif. Nah di situ juga ada forecasting ya. Nah di situ juga sudah banyak disampaikan kira-kira tren apa sih yang akan in karena itu tuh bukan semata-mata mereka itu merumuskan berdasarkan kepentingan pribadi misalnya salah satu desainer dia membuat tren saat ini sesuai dengan apa yang dia jual itu tentu tidak ya jadi mereka melihat dari kebiasaan hidup masyarakat itu sendiri gitu kira-kira sekarang apa sih yang lagi tren kita lebih banyak eh, saat pandemi begini orang-orang lebih banyak di rumah bercocok tanam gitu ya Mbak ya segala macam itu menjadi salah satu tren juga akhirnya kan banyak motif-motif dengan warna-warna nuansa alam, kemudian daun-daun seperti itu gitu kan. Jadi memang kembali lagi intinya trend fashion itu tumbuh karena sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaan orang pada saat itu atau pada masa lampau gitu. Seperti kita nggak pernah tahu 2020, 2021 kita ada pandemi. Nggak pernah kan kita kepikir mau pakai masker kemana-mana. Sekarang masker itu udah kayak pakaian kan. Kita pakai pakaian harus wajib. Masker pun saat ini udah jadi satu kebutuhan. Jadi tidak bisa di apa ya kita prediksikan gitu karena semua tren itu tumbuh karena adanya kebiasaan dari masyarakatnya. Intinya sih kakak jangan apa ya jangan merasa bingung ataupun pada saat menyambungkan ya antara pakaian yang tadi nyentrik segala macam gitu kan itu sesuai dengan keyakinan nih wah ini kayaknya cocok karena sesuai tes ya kak ya kadang-kadang di saya pakai warna kuning dengan warna hijau mungkin belum tentu cocok gitu kan jadi intinya sih silahkan teman-teman juga bisa sambil baca-baca kira-kira apa nih yang lagi tren dan untuk menyikapi triknya yaitu dia saat ini yang lagi banyak ada motif-motif yang sapi itu yang warna hitam dan putih kemudian dipadukan dengan hijau dengan biru elektrik kemudian ketemu kuning itu juga salah satu tips sih gitu intinya sih saya pun masih sama-sama belajar jadi bisa dilihat nanti di trend forecasting kemudian banyak juga deh organisasi lain yang membahas tentang tren-tren fashion gitu intinya. Oke, gimana nih Kak Tri Putri? Ya, sudah cukup, Kak. Terima kasih ya, Kak Wina. Ya, tapi Kak Fenty, aku lihat ya foto-foto photoshoot anak-anak Ajura ini, waduh, dari gaya, dari ininya keren-keren. Ini semuanya ikut ya, yang ada di sini ya? Foto-foto sama Kak Ayu ada nggak sih? Ayu Ajura model nggak ada ya? Ada di sini Kak Ayu? Saya taunya sama Ayu. Oh, Kalau kenalnya di ya? tag ya, atau siapa ya? Lupa. Oh, mungkin pas lagi nggak join kali ya Kak Wina ya? Iya.
Karena memang kakak-kakak Azura ini pastinya udah punya bekal modeling yang Iya. banyak gitu ya. Jadi mereka udah paham nih caranya model apa ber apa ya namanya bersikap di depan Berekspresi. kamera tuh kayak Iya. gimana gitu ya. Nah, Kak, ini ternyata masih ada satu lagi pertanyaan. Ini jadi pertanyaan yang paling terakhir ya, karena tinggal satu banget nih. Gak apa-apa ya, Baik, Kak Wina ya? siap. Oke, dari Kak Agesti. Jadi izin bertanya, Kak, gimana caranya nge-mix and match baju dengan bawahan yang cocok untuk orang tinggi nih? Karena terkadang suka nggak apa ya, maksudnya karena terkadang suka tidak pada memakai outfit tersebut gitu. Jadi kayaknya mungkin lebih ke gimana cara nge-mix and match baju dengan bawahan yang cocok untuk orang yang tinggi gitu aja sih, Ya, Alina. oke baik. Pertanyaannya, wah Kak Agesti ya tadi ya? Tingginya berapa ya Kak? Kira Tinggi aku 170, Kak. wah 170. Wah, tinggi Kayaknya kenal banget. deh ini sama Agesti. Pernah lihat. Oke, kalau untuk tipsnya saat ini sih yang banyak digandrungi untuk tingginya lebih seperti pada umumnya, kebanyakan pakai long pants. Long pants itu kan salah satu pilihan untuk apa namanya bawahan ya tadi ya, pakai long pants. Kenapa? Karena kalau untuk yang agak jenjang, pakai long pants itu cukup bagus look-nya karena dia pakai dari bagian perut juga tinggi, kemudian juga cutting-annya kan lebih panjang dari ukuran pants biasanya gitu. Jadi mungkin bisa membantu tidak terlihat mohon maaf cingkrang ya kalau ini terus ngatung segala macam gitu. Nah, mungkin Kakak bisa coba pakai long pants. Kemudian juga kalau senang pakai rok tile yang prisket kayak gitu-gitu itu cocok juga bisa dipadukan dengan boots ya. Kalau boots kan agak ada apa namanya untuk bagian kakinya tuh agak atas sih menutupi mata kaki. Nah, sehingga kan looks-nya kelihatan lebih lebih unik gitu. Intinya sih itu kalau saya menyarankan pakailah dengan menggunakan cutting-an yang lebih panjang. Kalau pakai apa namanya seperti pants yang biasa itu ukurannya standar gitu, pasti standar. Kalau kulot juga belum tentu panjang. Kalau long pants mungkin udah punya juga kali ya. Kalau long pants dia akan bikin kaki kita juga lebih jenjang, kemudian juga si ukuran panjangnya juga tidak seperti umumnya gitu. Intinya sih itu. Malah justru nggak sulit deh Kak kalau yang tinggi seperti ini. Yang repot itu yang agak ini ya, tinggi badannya yang kurang gitu. Oke, Gimana gimana nah, nih? coba long pants deh. Sudah Iya, terjawab, Kak. Terima kasih, Kak Wina, jawabannya. sama Kak Oke. Giti. Wah, kayaknya udah semua terjawab ya, Kak Wina, karena kita juga keterbatasan waktu ya. Karena Nah, nggak kerasa banget nih udah jam 2 gitu ya. Karena mungkin saking asiknya nih ngomongin tentang fashion trend gitu kan, gimana caranya. Tadi sih lebih banyak pertanyaan gimana caranya nge-mix and match ya, Kak Wina. betul betul. Dari case-case mungkin yang badannya tinggi tadi, gimana caranya nge-mix and match baju atasan dengan bawahannya gitu kan, dengan long pants, atau mungkin gimana caranya cari warna-warna baju untuk yang cocok untuk tone warna kulit gitu kan. Nah, mungkin lebih persoalannya Kakak semua di sini adalah gimana cara mix and match gitu, Kak Wina. Iya, oke. Ya saya juga mohon maaf apabila dari jawaban-jawaban saya ada yang kurang, merasa puas ya, karena memang kalau passion itu kembali lagi kepada selera. Kadang-kadang nih saya pun, misalnya menjual sebuah produk, mungkin orang lain, sesama teman pedagang atau, penjual menganggap aneh. Tapi kalau kita yakin dan, ini, fashion-nya saya, ini taste-nya saya itu di sini gitu. Jadi satu ciri khas malah kan gitu. Jadi jangan takut mengeksplor, diri teman-teman di saat teman-teman pakai baju yang, pakai oversize kemudian juga pakai celana yang, dengan bentuk yang lebar segala macam. Itu bakal menjadi ciri khas kalau teman-teman sendiri pede dan yakin gitu. Bisa jadi teman-teman malah jadi salah satu trendsetter-nya mereka.
gitu intinya sih Kak. Oke, Kalau Kak ngomongin Wina. passion kayaknya nggak selesai-selesai ya. Iya, karena memang udah passion-nya Kak Wina Kebiasaan. juga gitu ya. Jadinya pengen banyak banget nih yang di-sharing, cuma karena Ya, keterbatasan waktu kita cuma sampai sini nih. siap, Dan siap, kita siap. ucapin terima kasih banyak Kak Wina udah sharing pengalaman-pengalamannya ke kakak-kakak Azura Modal Tangerang ya. Semoga ilmu yang sudah di-sharing sama Kak Wina bisa diaplikasikan gitu ya di kegiatan sehari-hari dan pastinya menjadi solusi buat teman-teman Azura semua tadi ya yang mungkin punya persoalan masing-masing nih dan alhamdulillahnya mungkin sekarang bersama Kak Wina udah dapat nih solusinya seperti itu. Dan mungkin nanti next-nya kita bisa ngadain lagi ya Kak Wina untuk Amin. sesi materi tentang fashion trend. Pastinya kakak semua masih banyak nih pertanyaan-pertanyaan tapi karena terkendala waktu kita cuma sampai sini Kak Wina. Ya, Seperti itu. baik, baik. Sekali lagi terima kasih untuk Kak Venti yang sudah membantu acara ini. Luar biasa kesempatan yang apa ya, saya juga merasa senang gitu, virtual seperti ini. Jadi kita tidak ada alasan untuk tidak belajar walaupun kondisi pandemi seperti ini. Buat teman-teman Ajura Model Tangerang, semangat, karena memang sudah semuanya ada di bidang fashion, bidang beauty. Jadikan nih kebiasaan atau hobi teman-teman, siapa tahu akan menjadi bisnis atau, bahkan menjadi salah satu ya buat, mata pencaharian teman-teman gitu. Jadi di usia-usia ini momen teman-teman untuk menggali apa nih yang menjadi fashion saya, apa yang menjadi, apa namanya, hobi saya. Mudah-mudahan sukses terus ke depannya untuk Ajura Model, Amin. silaturahminya insya Allah ya bisa secara langsung nih tidak hanya virtual. Dan untuk Wardah, terima kasih yang sudah memberikan kepada saya. Ya, mungkin saya live langsung atau gimana Mbak? Karena Oh, memang langsung sesi selanjutnya iya, atau heeh, iya. tidak? Jadi kita nanti akan ke sesi selanjutnya, tapi mungkin kita foto dulu ya sebelum Oh iya, Kawina live gitu. boleh. Oke, mungkin kakak semua bisa diaktifkan dulu videonya. Ya, jadi sebelum Kawina live kita mau foto bersama dulu nih. Rapi-rapi dulu Iya, kerudung yang dirapi-rapiin dulu nih kerudungnya gitu. Nanti kita ngadain 2 sesi foto ya. Jadi sesi sama Kawina, abis itu kita sesi setelah makeup class gitu ya sama Kak Uswa. Oke, udah semua? Aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar ya. Untuk yang kedua, gaya bebas. 1, 2, 3. Oke. Sudah, Kak Wina. Kak Wina Mbak, makasih banget ya atas waktunya. Sudah mau sama-sama. ngisi materi di sini. Sharing sama Kak Sama-sama. Azura. Sekali lagi makasih banyak. Mohon maaf ya apabila ada kurang atau perkataan yang kurang pas. Insya Allah kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih semuanya. Amin. Assalamualaikum. Sama-sama, Kak Wina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kakak semua sudah selesai ya untuk materi dan sharing session bersama Kak Wina. Nah, untuk selanjutnya, setelah kakak semua mendapatkan ilmu tentang fashion trend di 2021 ini, nah kita pastinya harus juga tahu nih makeup trend yang sedang lagi in-innya nih di 2021. Pastinya Kak Uswa di sini punya tips and triknya nih gimana fashion apa ya makeup tren di 2021 yang seperti apa dan pastinya dengan menggunakan produk Insta Perfect gitu. Nah, jadi teman-teman di sini bisa menyiapkan nih peralatan makeupnya gitu ya, karena kakak semua di sini pastinya nanti di akhir kita juga ada base makeupnya nih. Nah, pastinya kakak semua udah punya ya untuk produk-produk makeupnya, jadi nggak harus Insta Perfect, kakak jadi pakai yang ada aja gitu ya. Yang pasti, pokoknya lebih ke tips-tipsnya nih dari Kak Uswa yang bisa menjadi ilmu buat kakak semua di sini gitu ya. Oke, mungkin langsung aja aku panggil Kak Uswa. Halo Kak Uswa. Oke Kak Fenty, terima kasih atas waktunya. Wah, tadi udah seru banget ya ngebahas tentang trend fashion di 2021. Nah, hari ini nggak bakal ada seru banget karena kita bakal seru-seruan bareng, makeup bareng sama teman-teman dari Azura Model. Semuanya sudah mempersiapkan untuk makeup dan alat makeupnya? Sudah ya. Pastinya antusias semua nih teman-teman ya. Dimohon untuk semuanya ikutan makeup bareng karena nanti
bakal ada base makeup pastinya ya. Oke, tidak berlama-lama lagi, kita bisa langsung mulai aja untuk tema makeup kali ini. Lebih ke hangout makeup look, karena tadi udah dibahas juga tentang trend fashion, jadi kita lebih ke makeup. Teman-teman semuanya sudah mempersiapkan untuk alat makeupnya, kita bisa langsung mulai aja. Nah, sebelum kita mengaplikasikan makeup di wajah kita, pastikan dulu kondisi wajah dan tangan dalam kondisi bersih ya. Teman-teman bisa membersihkan wajahnya terlebih dahulu menggunakan micellar water atau pembersih makeup yang teman-teman punya. Nah, tadi aku sudah membersihin wajahnya pakai si Warga Natur Daily Secret Cleansing Micellar Water ini. Kalau teman-teman belum membersihkan wajahnya, boleh membersihkan wajahnya terlebih dahulu ya. Nah, setelah itu dipastikan juga sudah menggunakan skincare atau moisturizer sebelum mengaplikasikan makeup. Boleh langsung saja dibersihkan terlebih dahulu untuk wajahnya dan diaplikasikan skincare atau moisturizer sebelum pengaplikasian makeup agar nanti hasil makeup yang teman-teman gunakan teraplikasikan dengan baik dan hasilnya juga pastinya akan bagus. Oke, nah semuanya, hampir semua ya menyalakan videonya ya, karena teman-teman dari Azura Model Tangerang ini memang antusias sekali ya. Kedua kalinya tetap semangat nih. Oke, sedang mengaplikasikan moisturizer, ada yang sedang membersihkan wajahnya, boleh diaplikasikan terlebih dahulu ya. Wah, ini semua pada ngikutin nih Kak Uswa ya. Jadi semuanya lagi mengaplikasikan moisturizer gitu ya. Oke. Semuanya antusias banget ya Kak Fenty ya. Padahal ini Iya. udah kedua kalinya, tapi tetap antusiasnya nggak kalah semangat sama teman-teman semuanya. Harapannya sih nih nggak cuma 2 kali kelas sih Kak ya. Mungkin kita bisa next ngadain kelas lagi nih, tapi dengan materi yang beda-beda lagi gitu. Betul. Karena tadi materinya sangat menarik sekali ya tentang fashion ini, teman-teman sepertinya antusias banget. Sampai tadi pertanyaannya ada yang belum terjawab ya Kak Fenty ya. Mungkin nanti Iya, mohon maaf banget ya karena memang keterbatasan waktu. Jadi satu pertanyaan terakhir belum terjawab gitu. Mungkin nanti next bisa banget nih kita ngadain lagi gitu. Oke, sepertinya semuanya sudah ya pengaplikasian moisturizer-nya. Kita bisa lanjut aja. Setelah menggunakan moisturizer atau skincare yang teman-teman gunakan, kita bisa lanjut untuk penggunaan primer nih. Ini sangat penting sekali ya teman-teman. Jadi penggunaan primer ini wajib banget digunakan untuk kulit yang merasa oily ataupun yang kulitnya normal itu wajib juga pakai si primer ini. Karena fungsinya primer itu nggak hanya menahan minyak pada wajah, tapi juga membuat makeup lebih tahan lama dan membuat pore blurring nih. Jadi pori-pori kita kelihatan lebih halus. Nah, di sini aku pakai dari Insta Perfect by Wardah Perfection Skin Primer. Nah, ini pakainya bisa di bagian pori-pori yang besar atau di seluruh bagian wajah, itu nggak masalah ya. Nah, ini aku pakai di seluruh bagian wajah karena cenderung oily nih untuk wajah aku ya, di keseluruhan wajahnya. Jadi bisa digunakan di seluruh bagian wajah. Nah, si Perfection Skin Primer ini ya teman-teman dari Insta Perfect by Wardah, dia itu non komedogenik. Kalau teman-teman merasa kayak kulitnya sensitif, gampang jerawatan, gampang komedian tuh nggak perlu khawatir karena dia non komedogenik dan juga hasilnya tuh ringan dan ringan. Kita pakai di seluruh wajah, di keseluruhan wajah. Di bagian hidung nih biasanya gampang berminyak ya, pakai juga. Nah, selain sebagai primer untuk wajah, ini juga bisa sebagai primer base eyeshadow juga nih. Jadi bisa digunakan untuk base eyeshadow. Jadi uniknya dari si primer Insta Perfect ini juga bisa digunakan sebagai base eyeshadow agar eyeshadow-nya lebih tahan lama dan lebih pigmented. Caranya cukup sedikit aja untuk di bagian kelopak mata. Jadi kelihatan kayak smooth perfection gitu, bagian pori-porinya kelihatan lebih halus ya setelah menggunakan primer. Kalau teman-teman di rumah punya primer dari Insta Perfect by Wardah boleh digunakan, tapi kalau misalnya nggak ada boleh di skip aja. Jadi primer ini juga penting banget ya sebagai fondasinya makeup kita.
kita supaya lebih tahan lama dan hasil makeupnya jadi lebih menarik juga. Oke, nah untuk teman-teman juga, jika ada yang ingin bertanya, boleh bertanya di kolom chat ya. Kita sambil sharing-sharing nih di sini terkait makeup yang digunakan atau masalah yang teman-teman yang teman-teman alami saat menggunakan makeup. Kayak, aduh kok aku makeupnya ada garis smile-nya ya atau gimana ya? Boleh langsung sharing aja di kolom chat. Nah, setelah menggunakan primer dan sudah meresap pori-pori, kita bisa langsung menggunakan complexion nih. Nah, karena hangout makeup look itu kan kita pengen banget ya pakai makeup yang on the go gitu ya, yang simple, yang praktis, dan pasti hasilnya juga bagus. Nah, di sini aku pakai dari Insta Perfect by Wardah Mineral Matte Beauty Cushion. Di sini untuk shade-nya bisa disesuaikan sama warna kulit teman-teman masing-masing. Kalau aku sendiri lebih ke kuning langsat, jadi aku pakai yang shade Ivory nomor 12. Untuk shade dari Insta Perfect by Wardah ini, si cushion ini ada 4 shade. Dari nomor 11 sampai dengan nomor 14. Nah, karena udah ada puff-nya, jadi langsung aja dipakainya dengan cara ditempel seperti ini. Cara penggunaan cushion itu jangan sampai diseret ya teman-teman ya. Ditempel aja. Karena aplikatornya juga dia enak banget, dia nggak merasa produknya ke dalam si puff-nya ini, dia langsung mengaplikasikan ke wajah. Nah, ini ada yang bertanya nih ya. Sambil sharing-sharing aja. Sambil aku bacakan pertanyaan. Dari Kak Anissa ya. Izin bertanya, sebelum makeup apakah boleh menggunakan skincare dulu, misalnya toner atau serum? Wah, sangat dibolehkan sekali ya Kak Anissa ya. Karena memang sebelum bermakeup itu wajib banget pakai skincare dulu. Jadi supaya ada batasan antara kulit kita sama makeup gitu. Bahkan sebelum menggunakan makeup harus banget tuh kayak pakai toner, pakai serum. Jadi si kondisi kulit itu udah siap untuk diaplikasikan makeup gitu. Jadi supaya si kulit ini lembab. Jadi pas menggunakan makeup juga hasilnya pasti bakalan bagus gitu. Jadi nggak apa-apa banget ya sebelum menggunakan makeup pakai skincare dulu. Gitu. Nah, ini aku sambil lanjut lagi pakai si cushionnya tadi. Nah, terus ngomong-ngomong pemilihan warna nih ya tadi ya. Kalau misalnya teman-teman masih bingung pilih warna shade yang cocok sama warna kulit teman-teman, kalau dari aku tipsnya pilih warna foundation atau cushion yang satu tingkat lebih cerah, tapi yang nggak jauh beda banget. Kenapa kayak gitu? Karena sifatnya complexion itu semahal apapun complexion, dia tuh bakal oxidize dengan sendirinya. Jadi kayak akan menggelap dengan sendirinya seiring dengan waktu gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pilih foundation atau cushion itu bisa satu tingkat lebih cerah. Gitu. Nanti juga dia bakalan nyamain sama warna kulit kita. Nah, kalau misalnya teman-teman beli foundation juga jangan sampai coba di tangan karena beda ya warna kulit sama warna tangan, warna kulit wajah sama warna kulit tangan. Jadi coba di bagian rata kayak gitu. Tapi kalau di pandemi ini karena memang susah banget ya, ada tester di counter gitu, jadi teman-teman boleh konsultasi dulu aja sama beauty advisor. Tuh. Ini bagian kelopak mata juga. Nah, kalau dipakai di bagian bibir juga boleh nih, jadi kayak meratakan warna bibir supaya nggak gelap. Jangan lupa ya, nanti di akhir acara bakalan ada best makeup. Jadi tunjukkan makeup terbaik teman-teman semuanya. Tapi kayaknya untuk teman-teman dari Azura Model ini udah pada expert banget ya dalam menggunakan makeup karena memang udah makanan sehari-hari ya menggunakan makeup tuh. Nah, terus seperti ini hasil dari Mineral Matte Beauty Cushion, dia tuh hasilnya radiant matte, jadi kelihatan kulit kita tuh matte tapi lembab dan sehat, jadi bukan yang kayak kering gitu. Nah, untuk coveragenya juga bisa di build up atau bisa diatur sama sesuai kebutuhan kita. Kalau teman-teman ngerasa kayak kurang, bisa ditambah lagi layernya tanpa membuat kayak kesannya tuh tebal banget. Nah, ini nggak perlu khawatir juga ya, karena udah ada SPF 50 PA+. Jadi untuk kegiatan di luar ruangan juga aman banget kalau misalnya kayak terkena matahari gitu. Nah, ada pertanyaan lagi tadi ya, aku bantu bacain. Dari Kak Syahnas, bagaimana cara mengatasi krek pada wajah? Biasanya di bawah mata, smile itu suka
crack, mengatasi kulit yang berjerawat saat menggunakan foundation. Nah, bagian crack itu memang di bagian kulit-kulit yang lebih tipis ya, seperti bagian bawah mata, di garis smile line ini gitu. Nah, tipsnya bisa pakai primer dulu sebelum menggunakan foundation atau cushion. Terus selanjutnya, ketika teman-teman di bagian bawah mata atau smile line ini lebih gampang nge-crack, jangan pakai complexion tebal-tebal, pakainya tipis-tipis aja. Kalau semakin tebal teman-teman pakaiin foundation atau concealer di bagian yang gampang nge-crack, itu malah semakin kelihatan gitu, kayak garis halusnya, kayak kerutan di bagian bawah mata atau di bagian smile line sini. Jadi pakainya tipis-tipis aja kayak gitu. Nah, untuk penggunaan foundation untuk kulit yang berjerawat itu sebenarnya tergantung sama penggunaannya juga. Kalau misalnya pakai foundation untuk kulit yang berjerawat, bisa pakai complexion yang memang ringan banget, tipis-tipis aja. Bisa pakai stick cushion dari Insta Perfect tadi. Pokoknya kalau stick cushion itu kan memang ringan banget dipakai. Jadi nggak bakal kayak menutup pori-pori teman-teman semuanya. Gitu. Terus diperhatikan juga untuk pembersihannya nih. Jadi setelah menggunakan makeup, wajib banget yang namanya double cleansing. Itu perlu banget, gak hanya untuk kulit yang berjerawat aja, tapi untuk kulit yang normal pun tetap harus yang namanya double cleansing supaya nggak menyisakan sisa makeup yang menyebabkan jerawat kayak gitu. Dan bisa pilih bedaknya itu yang memang ringan gitu, yang menutup pori-pori. Oke, bisa lanjut. Setelah pakai si cushion tadi, kita lanjut pakai blush on dari City Blush Blusher Click Insta Perfect. Nah, di sini aku pakai yang shade Bliss 01. Kita tinggal pakai aja di bagian apple cheeks ini. Tinggal senyum aja, kalau pakai blush on tuh gampang. Nah, kalau teman-teman nggak punya blush on tekstur creamy kayak gini, bisa pakai lipstick ya, tapi lipsticknya jangan yang matte, tapi yang sedikit teksturnya creamy. Jadi jangan yang gampang matte gitu, pakainya yang teksturnya lebih creamy. Tapi kalau teman-teman punya blush on cream ini, boleh langsung aja dipakai dengan cara senyum ke arah cermin. Terus kita pakein aja ke apple cheek-nya. Nah, ditap-tap gini. Aku pakai shade yang Bliss, dia cenderung ke peach. Seperti ini, ditap-tap aja, jangan sampai digeser karena teksturnya creamy ya. Jangan sampai merusak si complexion yang kita udah pakai tadi. Jadi pakainya ditap-tap aja. Dan hasil dari City Blush Blush Click ini juga dia kayak dewy gitu teman-teman. Jadi kayak lembab gitu kelihatannya ya. Nah, sambil bacain pertanyaan lagi ya. Dari Kak Nafila tadi juga udah dijawab ya. Lalu dari Kak Shirley. Assalamualaikum Kak, izin bertanya. Setiap makeup untuk daily, aku kan pakai foundation. Kulit aku berminyak gitu Kak, jadinya beberapa jam kemudian muka aku kayak ada beberapa bagian yang dempul itu kelihatan banget Kak. Itu ada tips dan triknya nggak ya supaya bisa terlihat sama dan gak dempul di satu bagian tertentu. Terima kasih Kak. Oke. Untuk kulit yang berminyak memang trigger banget ya kalau pakai make up ya, kayak gampang luntur, gampang dempul, gampang berkeringat gitu kalau untuk kulit yang berminyak. Kuncinya tadi pakai primer dulu wajib banget sebelum menggunakan make up, jangan sampai di skip karena primer ini memang kebutuhannya kulit yang berminyak gitu ya, jangan sampai di skip penggunaannya. Terus untuk kulit yang berminyak sendiri, penggunaan foundationnya juga dikurangin, jangan terlalu banyak. Semakin banyak pakai foundation untuk kulit yang berminyak itu semakin kayak memproduksi minyak berlebih gitu karena pori-porinya tuh kayak tertutup gitu. Jadi si wajah itu mengeluarkan minyak berlebih gitu. Jadi pakainya tipis-tipis aja, terus bisa di-set dulu pakai bedak tabur. Lalu baru di-set lagi pakai bedak padat gitu. Usahakan seperti itu ya, mudah-mudahan terjawab. Oke, penggunaannya seperti ini untuk blush on-nya. Wah, usia semuanya ya. Coba aku lihat dulu teman-teman. Udah sampai tahap mana nih? Wah, ada yang pakai blush on dalam juga ya rata-rata. Boleh kalau nggak punya blush on cream, bisa pakai lipstick aja. Tapi teksturnya yang creamy, jangan yang matte. Kalau matte itu biasanya agak susah di blend-nya nih ya teman-teman ya. Terus kalau pakai lipstick gitu, usahakan pakainya per bagian, jangan dititik-titikin, terus dititik-titikin lagi satunya, di blend dulu yang satu
satunya, terus biasanya yang sebelahnya itu kayak cepat mengering gitu. Jadi per bagian aja ngeblend. Jangan sampai digeser. Kalau misalnya nggak punya aplikator beauty blend itu, bisa ditap-tap pakai jari aja. Oke, kita lanjut. Kita bakalan set pakai si Insta Perfect Matte Fit Powder Foundation. Aku pakai shade yang nomor 13. Sebenarnya udah ada aplikator sponsnya di sini. Kalau teman-teman ingin tampilan yang lebih coverage lagi, bisa menggunakan spons. Tapi kalau mau lebih sheer atau lebih natural, bisa pakai aplikator brush powder kayak gini. Tinggal ambil aja, di tap-tap di seluruh bagian aja. Tuh, beda banget ya setelah menggunakan powder sebelum menggunakan powder. Hasilnya kelihatan makeup tuh jadi lebih halus. Karena si Matte Fit Powder Foundation ini memang memberikan hasil smooth perfection. Ya. Tuh, untuk yang merasa pori-porinya besar juga, tampilannya kayak jadi lebih halus makeupnya. Nah, jangan lupa di bagian hidung nih, ditap-tap juga di bagian ini gampang berminyak, boleh tambahin powdernya lebih banyak ya. Di bagian bawah mata nih, sini yang biasanya gampang. Oke, tadi ada pertanyaan lagi ya yang masuk. Dari Kak Bunaya, Assalamualaikum Kak, izin bertanya, untuk oily skin lebih cocok pakai cushion atau foundation? Sering banget tiba-tiba warnanya nggak mau nyatu sama kulit. Terima kasih Kak. Nah, untuk penggunaannya sebenarnya foundation atau cushion itu tergantung sama kebutuhan make up-nya nih. Kalau untuk daily makeup disarankan pakai cushion aja. Tapi kalau untuk special occasion tertentu bisa pakai foundation karena foundation itu tingkat coverage-nya lebih tinggi daripada si cushion. Terus untuk yang tadi dari Kak Bunaya itu pertanyaannya sebentar. Oh iya, sering banget tiba-tiba warnanya nggak mau nyatu sama warna kulit. Mungkin salah pemilihan warna shade juga nih Kak Bunaya ya. Kalau nggak mau nyatu sama warna kulit, biasanya salah pemilihan shade nih. Jadi yang tadi aku bilang, pilih foundation satu tingkat lebih cerah, tapi bukan yang cerahnya terlalu beda jauh banget. Satu tingkat lebih cerah, dan bisa disiasatinnya pakai powdernya ini yang sama-sama warna kulit. Jadi pas udah diset pakai powder, warna si complexion kita tuh kayak nggak beda jauh sama warna kulit kita. Gitu. Mudah-mudahan terjawab ya Kak Bunga ya. Oke, teman-teman gimana udah selesai pakai powdernya? Sudah ya. Kalau pakai powder sih memang cukup mudah sekali ya. Tinggal ditap aja menggunakan brows powder atau pakai sponge juga boleh. Oke, kita lanjut. Setelah menggunakan powder tadi, kita beralih ke make up mata dan alis. Nah, sebelumnya kayaknya aku pakai alis dulu, karena alis itu memang butuh effort yang tinggi ya. Tapi kalau teman-teman ngerasa yang udah jago pakai alis, kayaknya aduh gitu ya, tinggal beberapa detik aja pakai alis. Nah, di sini aku pakai yang Genuine Fish Matte Contour Brow Brush dari Insta Perfect. Ini udah ada spoolie brushnya dan udah ada pensil alisnya. Di sini aku pakai yang brown. Aku rapihin dulu, karena alis aku lumayan tebel ya, tapi nggak beraturan gitu kayak berantakan, jadi disisir-sisir dulu ke atas menggunakan spoolie brush yang udah ada di pensil alisnya ini. Nah, tipsnya kalau misalnya teman-teman alisnya udah lumayan tebal, pengen pakai alis yang cepat gitu ya, yang praktis. Nah, kalau dari aku tipsnya bisa pakai yang professional 3D Brow Mascara nih dari Insta Perfect. Jadi ini kayak maskara alis, kalian tinggal pakai aja aplikatornya ini, tinggal diarsir-arsir ke bagian alisnya. Tapi kalau yang punya alis udah tebal tapi kurang rapi gitu, perlu di frame dulu, boleh banget bisa pakai si Genuine Fish Matte Contour Brow Brush. Oke, langsung aja. Kalau aku sendiri biasanya pakai alis itu dari bagian belakang dulu, bagian bawah di sini, kayak gini. Oke, sebentar, butuh cermin. Nah, dari bagian bawah sini, tuh,
ditarik ke belakang, ke ekor alisnya. Ini. Nah, sebenarnya kalau pakai alis memang senyamannya teman-teman yang mungkin ada yang dari depan dulu, tapi kalau aku lebih prefer ke belakang dulu karena supaya bagian depan ini tipis, jadi supaya nggak ngeblok gitu. Lalu bagian atasnya dari tengah ke belakang. Nah, usahakan ujung ini runcing kayak gini ya. Jadi kalian hiraukan aja bagian bulu-bulu alis di bagian bawah sama atasnya. Kalian fokus di bagian tengahnya aja. Terus isi bagian dalamnya, tapi jangan terlalu sampai depan. Kayak 3/4-nya aja. Oke, gini. Lalu depannya ini tinggal diarsir pakai spoolie brush. Jadi depannya itu masih ada alis asli kita, tapi kalau yang teman-teman alisnya memang sama sekali nggak ada, boleh diisi bagian depannya tapi tipis saja. Kayak ini. Nah, nggak perlu khawatir kalau kayak kurang rapi itu, karena nanti kita bakal rapihin pakai concealer. Kita rapihin pakai concealer dari Quick Fix Cover Correct Concealer. Nah, teman-teman nanti juga bakal dikasih free produk dari Instaperfect ya, yang ini ya. Nah, ini selain untuk nutupin kayak mata panda, terus bagian bekas jerawat, ini juga bisa sebagai merapikan bagian alis. Aku biasanya dari bawah dulu, dari bagian ujung, tinggal diputar aja keluar produknya. Jadi nggak perlu pakai kuasa ini, udah aplikatornya udah memudahkan kita, jadi nggak perlu pakai kuas lagi. Ini aku pakai shade-nya yang light. Oke, gini. Jangan lupa kalau udah kayak gini jangan dibiarin putih gini aja, tapi di blend pakai jelly. Ini. Oh. Tambahin powder. Supaya nggak terlalu putih warnanya ya. Jadi kayak sama gitu konsistensinya. Jadi lebih rapi. Nah, mungkin aku sambil bacain pertanyaan. Mau tanya Kak, dari Kak Alaina. Dari Kak Syifa juga ya, pertanyaannya sama. Belasan untuk pipi tembem, apakah di bagian pipi atas atau enggak ke bawah atau bagaimana nih Kak? Ya. Oke, tadi mungkin aku pakai blush on-nya untuk keseluruhan bentuk wajah ya, tapi ada juga nih kalau misalnya yang untuk pipi cabi atau pipi tirus, nah berbeda-beda pakainya. Kalau misalnya yang ngerasa punya pipi cabi, itu tariknya dari belakang telinga. Kalau pakai powder atau yang cream juga ya bisa dari belakang telinga dulu menuju ke cuping bibir sambil senyum. Pisahkan 2 jari, itu sambil di blend, tapi jangan dari depan ambilnya, tapi dari belakang sini di blend ke arah cuping bibir. Tuh. Nah, tapi kalau untuk yang pipinya tirus, bisa dari belakang telinga sini ditarik ke bagian hidung, sisakan 2 jari. Tuh, jadi beda ya kalau untuk yang pipi cabi ataupun yang tirus. Tapi sekarang kan trennya kan blush on tuh memang ikutin apple cheek aja gitu ya. Ada juga yang di bawah bagian mata, itu kayak cocok-cocokan juga sih. Ada juga yang cocok, ada yang enggak gitu ya. Tergantung selera teman-teman masing-masing aja. Oke, mudah-mudahan terjawab ya. Nah, ini aku mau merapikan di bagian sebelah kiri. Kalau alis ini memang kayak center makeup kita nih ya, teman-teman ya. Karena pertama kali ketika orang melihat makeup orang tersebut itu yang dilihat pasti alisnya dulu. Kayak, oh alisnya bagus banget ya, gitu. Karena yang pertama dilihat itu pasti alisnya. Tapi nggak perlu khawatir ya. Kalau pakai alis tuh nggak mesti harus kanan kirinya tuh sama persis gitu. Karena alis itu kan kayak bukan saudara kembar ya, dia tuh nggak mungkin sama persis gitu. Jadi yang penting kelihatan bagus aja itu udah cukup sih menurut aku.
Oke. Sebelahnya kita rapiin lagi. Nah, kalau misalnya masih berantakan gini, nggak perlu khawatir. Tinggal dirapiin lagi. Tadi pakai concealer. Jadi kalau pakai alis, pertama-tama kayak masih berantakan itu, nggak perlu khawatir. Karena sekarang itu kuncinya di concealer ini. Kuncinya di concealer ini yang bisa ngerapiin alis kita. Jadi nggak perlu harus kanan kirinya sama banget ya. Yang penting kelihatan enak dilihat aja, kanan kirinya bagus, udah deh. Pakai powder lagi. Bagian bawahnya. Gimana teman-teman, ada yang kesulitan? Boleh di open mic aja nih, ada yang masih kesulitan nggak dalam menggunakan alis? Kayaknya semuanya hampir udah expert sih ya, bahkan ada yang... Kak, mau tanya boleh terkait alis? Boleh Kak Bu Naya? Ya, Kak mau tanya, kebetulan kan alisku kan emang kalau dirapiin cuma paling rapiin sini aja. Cuman untuk bagian sini sama sini itu cenderung kalau bulu alisnya kan dia agak berdekatan, makanya tadi aku kasih concealer. Cuman kalau misal udah dikasih concealer tuh cenderungnya sini sama sini tuh kelihatan kayak nggak begitu alami gitu Kak. Mau solusinya barangkali biar lebih kelihatan agak alami gitu. Buat daily aja sih Kak. Oke, jadi memang di sini Kak Bu Naya tuh alisnya memang berdekatan bulu alis aslinya ya, kelihatannya ya memang. Terus di sini Kak Bu Naya depannya tuh memang di concealerin lagi gitu. Iya, soalnya sini sama sini tuh agak deketan. Jadi aku kasih concealer, cuman kan kalau untuk daily kan dia cenderung nggak bagus gitu, kelihatan banget. Oke, kalau menurut aku sendiri sih nggak perlu di concealerin lagi sih Kak Bu Naya, biarin aja. Karena memang menurut aku tren sekarang kan alisnya memang kayak serat-serat gitu ya. Kalau dari aku sendiri, Kak Bu Naya bisa pakai yang ini aja nih, yang bentuknya brow mascara gini. Jadi depannya tuh disisir supaya tertidur si bulu alisnya ini. Jadi ditariknya ke belakang supaya mungkin kanan kirinya ini kayak nggak berdekatan gitu ya. Jadi bisa pakai yang bentuknya kayak gini nih Kak. Nih yang brow mascara. Jadi kayak gini. Iya. Ditariknya ke belakang si bulu alisnya. Tapi itu maskara Kak atau alis itu? Enggak, ini brow mascara. Jadi khusus untuk alis. Brow atau? Oh, brow mascara. Iya. Iya. Kan kalau misalnya Kak Bu Naya kan tadi kayak alisnya tuh kayak berdekatan gitu ya. Kalau si brow mascara ini memang bikin si bulu-bulu alis kita itu diem gitu. Jadi kayak supaya mau diatur gitu ya. Jadi pakainya ini jangan terlalu ditekan kalau pakai brow mascara ini. Jadi si alis-alis yang depan ini ditarik ke belakang supaya nggak ke depan semua gitu. Jadi ditarik ke belakang gitu. Gitu. Oke, Kak, terima kasih masukannya ya, Kak. Iya, Kak Bu Naya. Terima kasih. Oke, gimana yang lainnya? Alisnya udah selesai. Wah, bagus-bagus banget nih ya alisnya ya. Sepertinya aku kalah bagus sama teman-teman semuanya keren-keren alisnya. Oke, sepertinya semua sudah hampir selesai untuk menggunakan alis. Kita bisa lanjut ke penggunaan makeup mata. Oke, untuk makeup matanya kita bisa lanjut. Di sini aku pakai si Spotlight Chromatic Eye Palette dari Santek Wardah. Karena temanya hangout makeup look, jadi pakainya warna yang simple-simple aja. Kalau di sini aku pakai yang ini, warnanya warna-warna seperti ini ya. Urutan ke-5 dari warna yang hitam ini, warna-warna pastel ini eyeshadow-nya. Nah, tadi kan aku udah pakein base eyeshadow nih, jadi udah langsung bisa dipakai. Tapi kalau teman-teman tadi belum pakai base eyeshadow-nya, bisa pakai foundation dulu atau cushion di bagian kelopak matanya, jadi supaya eyeshadow-nya lebih menempel. Gitu. Bisa pakai aplikator brush ya, atau pakai jari tangan juga boleh kalau misalnya nggak punya aplikatornya.
Kita pakai di seluruh kelopak mata. Kayak gini. Di blend aja. Jangan lupa untuk kunci eyeshadow itu teknik blend ya, supaya hasilnya nih nggak ngeblok tuh. Nah, kalau pakai eyeshadow juga harus berani. Jadi jangan terlalu tipis-tipis banget pakainya, supaya eyeshadow kita tuh kelihatan. Di blend terus, supaya warnanya keluar dan nggak terlalu ngeblok hasilnya. Kalau pakai jari tangan juga boleh ya, apa pakai jari tengah kalau aku. Di blend terus sampai bagian kelopak mata sama bagian alis ini kayak nggak ada jeda gitu. Tuh. Sebelahnya juga. Nah, tips juga untuk yang matanya kecil atau sipit gitu, pakai warna eyeshadow-nya juga, pilih warna-warna eyeshadow yang mungkin cenderung ke gelap ya, jadi supaya matanya juga kelihatan lebih besar. Nah, kalau yang matanya sudah besar seperti ini sebenarnya cocok pakai warna eyeshadow apa aja. Nah, kayak gini untuk warna dasarnya. Jadi teknik blend juga sangat diperlukan sekali saat menggunakan eyeshadow. Jangan sampai ngeblok ya warna eyeshadow-nya. Terus untuk bagian ujungnya kita pakai warna coklat. Nah, di sini aku pakai coklatnya, tadi kan pakai warnanya ada shimmernya sedikit. Nah, di sini aku pakai warna coklatnya yang matte, yang enggak ada shimmernya. Tapi di bagian ujungnya aja. Sini, di bagian ujung sini, ke bawah dulu di blendnya, terus di blend ke atas. Dari bawah dulu coklatnya, sini, di blend ke atas. Kayak V terbalik gitu. Tuh, jadi seperti ini ya warna gradasinya tuh. Jadi nggak ada pemisah antara warna eyeshadow pertama sama kedua. Jadi kelihatan kayak ada gradasinya gitu. Jadi tebelin dulu nih di bagian bawahnya sini. Kita tebelin dulu di bawahnya. Terus di blend ke atas. Nggak perlu sampai atas kelopak mata ya. Nggak perlu ditarik sampai tengah juga. Nanti malah jatuhnya kayak smokey eyes gitu. Jadi pakainya di ujungnya aja. Ini untuk mempertegas bagian mata aja. Sampai tengah. Kayak gini. Terus bagian bawahnya boleh tambahin lagi warna coklat. Supaya menyatu ya warna eyeshadow sama kelopak mata kita. Oke, kayak gini cukup. Gimana yang lainnya sudah? Wah, sedang menggunakan eyeshadow ya. Mungkin aku sambil bacain pertanyaan yang sudah masuk lagi. Dari Kak Syahnas, Kak izin bertanya lagi, kening aku cenderung kering banget. Jadi kalau pakai bedak suka nggak bagus, cara menanganinya gimana Kak? Oke, jadi kalau untuk kulit kering sendiri memang perlu yang namanya double moisturizer ya. Jadi boleh nih Kak Syahnas nih sebelum menggunakan moisturizer bisa pakai essence dulu yang untuk melembabkan kulit wajah. Terus boleh pakai si moisturizer lanjutnya. Jadi untuk penggunaan double moisturizer itu sangat diperlukan sekali untuk make up untuk kulit yang kering kayak gitu. Jadi supaya si bedak ini gampang menempel. Memang kalau kulit kering itu agak susah make up tuh kadang suka nggak menempel dengan baik si make up-nya. Jadi butuh yang namanya double moisturizer. Sebelum pakai moisturizer bisa pakai essence dulu, dilanjut pakai moisturizer dan pilih si make up-nya ini yang dia tuh menghidrasi kulit. Kayak dari Insta Perfect by Wanda kan tadi cushionnya tuh dia ada mineral
mineral fix-nya, di mana kandungan itu tuh untuk menghidrasi kulit wajah, di mana untuk yang kulit kering pun bagus pakai si cushion tadi. Tuh. Oke, gimana yang lainnya? Wah, lagi pada pakai eyeshadow ya. Oke. Untuk warna eyeshadow-nya boleh disesuaikan aja. Kalau teman-teman mau ikutin look seperti aku juga boleh. Atau teman-teman mau lebih berani, warna eyeshadow-nya juga boleh. Tapi nggak jauh dari temanya ya. Karena temanya nih hangout makeup look. Jadi bukan tema makeup yang berat banget gitu ya. Untuk teman-teman hangout aja gimana gitu biasanya. Oke, kita bisa lanjut ya, pakai eyeliner. Nah, eyelinernya aku pakai dari Insta Perfect Hypergetic Precise Black Liner. Nah, ini eyelinernya dari Insta Perfect. Kalau aku tuh suka banget pakai eyeliner ini karena untuk yang pemula ataupun yang udah expert pakai eyeliner itu gampang banget karena ujung ini sangat runcing. Dia tuh kayak ketipisannya atau ketebalannya tuh 0,4 mm, jadi tipis banget. Terus jenis si kuasnya ini dia bukan yang keras, tapi yang gampang diatur gitu. Nah, kalau yang udah expert biasanya kalau pakai eyeliner biasanya dari bagian ujung atau ada juga yang dari bagian belakang ditarik ke depan. Nah, kalau dari aku sendiri lebih nyaman pakai eyeliner itu dari bagian tengah dulu. Kenapa? Karena kalau dari tengah dulu itu biasanya nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil juga, jadi bisa diatur sama sesuai kebutuhan kita. Nah, kalau dari aku dari tengah dulu, sini. Tuh, kalau dari tengah gampang banget, nggak perlu takut kebesaran ya. Terus dilanjut ke depan. Tuh, disambung. Nah, kalau udah nyambung gini, tinggal diatur aja deh, mau lebih tebal, ditambahin lagi. Tuh, dia tuh eyelinernya juga nggak terlalu cair, jadi gampang banget diatur. Nah, kalau dari aku, tipsnya juga untuk teman-teman yang matanya udah besar, itu jangan ditambahin wings liner, karena itu yang membuat makeup mata itu kayak lebih jatuhnya kayak serem banget gitu ya. Kalau yang makeup matanya cenderung sipit, bisa ditambahin wings liner di bagian ujungnya, tapi jangan terlalu panjang. Jadi tipis-tipis aja tambahin wings liner di bagian ujungnya. Kayak gini aja. Tipis-tipis aja, sebelahnya juga. Sebenarnya tergantung kenyamanan teman-teman masing-masing, mau dari depan, dari bagian belakang, boleh. Kalau pakai eyeliner memang butuh ketelitian ya, supaya nggak kecoret gitu. Boleh. Nah, tipsnya juga kalau misalnya kayak kecoret di bagian kelopak mata atau eyeshadow-nya, kecoretnya tuh sedikit, itu nggak perlu panik dihapus semua gitu ya. Ditunggu sampai kering aja, nanti kalau udah kering bisa ditambah lagi pakai eyeshadow yang teman-teman pakai gitu. Jadi jangan langsung dihapus semuanya. Oke, kayak gini aja pakaiannya. Nah, udah ada pertanyaan yang masuk juga ya tadi ya. Oke, ada yang izin live ya, boleh nggak apa-apa. Terima kasih Kak, maaf ya, Syifa keluar duluan. Iya kakak. Assalamualaikum. Halo. Oke, gimana yang lainnya sudah pakai eyeliner? Sudah ya, sepertinya ya.
Nah, dari Kak Bunaya tadi udah dijawab ya, Alis, bagian Alis. Lalu dari Kak Tri Putri juga, tadi udah terjawab juga. Nah, kalau kelopak matanya, nah dari Kak Raisa Syifa ya, kalau kelopak matanya cenderung kelipat gimana ya? Karena memang ada, oh ya, jadi memang ada sebagian orang yang matanya itu jenisnya monolit, jadi kayak nggak ada bagian kelopak matanya gitu ya. Itu memang agak susah banget kalau pakai eyeshadow. Jadi kayak setebal apapun pakai eyeshadow itu pas kayak ngebuka matanya tuh bakalan ketutup gitu ya Kak Raisa ya, si eyeshadow-nya tersebut. Nah, tipsnya itu bisa pakai spot mata dulu nih Kak Raisa. Jadi sekarang tuh udah banyak banget ya kayak spot mata gitu. Nah, Kak Raisa bisa pakai spot mata dulu. Jadi dia kayak bikin kelopak mata di bagian mata kita. Jadi kalau udah ada spot matanya lebih gampang pakai mengeksplor warna eyeshadow apapun kayak gitu. Mau pakai warna yang gelap, warna yang terang, itu bisa. Jadi tipsnya bisa pakai spot mata dulu sebelum pakai eyeshadow. Pilih warna-warnanya mungkin kalau mau lebih berani lagi pilih-pilih warna yang bold gitu karena kelopak mata Raisa itu kan memang kayak cenderung melipat gitu kan ya. Jadi tipsnya kayak gitu. Semoga terjawab ya Kak Raisa. Makasih Kak. Oke, kalau sudah setelah pakai eyeliner kita lanjut ya. Nah, untuk kayak pakai shading hidung atau shading pipi atau bagian lain, itu sebenarnya untuk kebutuhan makeup yang spesial tertentu aja. Kalau misalnya teman-teman mau pakai juga boleh, kayak mau hangout gitu ya, pakai shading di bagian hidung atau bagian pipi itu boleh. Tapi kalau dari aku sendiri untuk kayak hangout itu kayaknya terlalu berat gitu ya kalau pakai shading. Kalau teman-teman mau pakai juga boleh. Jadi kita langsung aja ke tahap yang terakhir gitu, pakai lipstick. Nah, lipstiknya di sini aku pakai dari yang terbaru ya, yaitu si Everlast Intense Matte Liquid dari Instaperfect. Jadi ini lipstik terbarunya dari Instaperfect. Nah, aku pakai shade nomor 2. Jadi shade-nya ini ada nomor 1 sampai dengan nomor 8. Karena aku mau bikin look ombre gitu, jadi aku pakai warna dasarnya nih yang warna biru. Nomor 02 yang timeless. Oke. Pakai nomor 02 di seluruh bagian bibir. Nah, boleh nih sebelum pakai lipstick tadi pakai lip balm dulu ya, kayak aku. Jadi supaya bibirnya nggak terlalu kering. Nah, jadi lipstick ini lipstick terbarunya ya dari Instaperfect. Hasilnya ini matte, transfer proof, dan juga tahan lama sampai dengan 12 jam. Karena memang di masa pandemi itu kita tuh kayak malas banget pakai lipstick yang bakal transfer gitu ya ke maskernya, yang acak-acakan lipstiknya nih ke maskernya gitu. Teman-teman nggak perlu khawatir karena si Everlast ini menjawab kebutuhan teman-teman yang pengen pakai lipstick yang tetap stay di bibir kita, yang nggak bakal transfer ke maskernya gitu. Dan juga dia langsung nge-set di bibir kita, nyaman, ringan, dan juga nggak membuat garis-garis bibir gitu tuh. Terus untuk isi bagian dalamnya di sini aku pakai si Matte Setter Liquid Tint nomor 04 yang white. Pakainya tipis-tipis aja bagian dalamnya. Kayak gini, tinggal diketup-ketup. Nah, supaya lebih natural lagi, kita ratain pakai jari. Ini. Kalau kalian ngerapihinnya pakai kuas lipstiknya, biasanya nanti kayak terlalu banyak ambil warna merahnya gitu ya. Jadi diratain pakai cotton bud atau aplikator kuas atau pakai jari tangan juga boleh. Udah deh, looknya kayak gini. Sangat simpel sekali. Nah, pada umumnya ya, kalau make up hangout tuh memang simpel banget, tapi kelihatan fresh dan juga hasilnya cantik seperti ini, itu bagus banget untuk teman-teman yang mungkin pengen hangout dengan makeup yang simpel, yang praktis, dan bagus banget dipakainya. Apalagi produk dari Instaperfect by Wardah ini ya, makeup on the go banget gitu kalau teman-teman pengen pakai
makeup yang cepat, simpel, praktis, dan juga hasilnya bagus. Nah, cocok banget nih pakai Insta Perfect by Wardah. Karena setiap produknya ini udah ada aplikator di dalamnya, jadi teman-teman nggak perlu waktu berlama-lama lagi menggunakan makeup gitu. Karena secepat itu pakai makeup seperti ini. Sebenarnya kalau kayak nggak tutorial makeup kayak gini, butuh waktu cuma 15 menit ya pakai makeup kayak gini ya. Apalagi teman-teman di rumah yang udah jago banget pakai makeup, mungkin nggak mesti harus 15 menit, kayaknya 10 menit juga udah selesai makeup kayak gini. Oke, gimana semuanya? Sudah selesai? Wah, sedang touch up ya. Boleh nih dirapikan terlebih dahulu make-up-nya, hijabnya, karena nanti akan ada pemilihan base makeup. Ingat ya, untuk pemenang base makeup ini sesuai sama temanya nih, hangout makeup look. Dan pilihannya, kesesuaian tema make-up-nya juga dilihat ya. Boleh dirapikan dulu hijabnya, karena nanti akan ada sesi foto juga setelah after makeup ini. Wah, dari Kak Agesti sudah selesai ya, sedang bercermin nih sepertinya. Oke, Kak Agesti sudah selesai. Karena Villa juga sudah selesai. Yang lain juga boleh dirapikan terlebih dahulu ya, hijabnya, make-up-nya. Di sini sepertinya untuk member dari Azura Model sudah semua kedua kalinya ya ikutan virtual beauty class, atau ada yang baru pertama kali ikutan sama Insta Perfect? Atau semuanya sudah kedua kalinya nih ya, sepertinya ya. Oke, boleh. Kita kasih waktu ya sampai dengan jam 15.00 untuk dirapikan hijab make up-nya semuanya. Nah, sambil teman-teman yang masih menunggu teman yang lainnya, di sini karena di grup nggak semua ikutan virtual beauty class ini, untuk share link-nya, aku akan share di sini. Jadi yang teman-teman mengisi link tersebut, artinya teman-teman mengikuti dari awal sampai akhir yang berhak mendapatkan e-sertifikat dan juga free product ya. Nah, nanti aku bakal share di sini. Boleh sambil diisi dulu ya. Kalau aku share di grup kan nggak semua ikutan, jadi aku share-nya di sini aja. Boleh diisi dulu ya dengan nama lengkap, karena yang sudah mengisi itu yang mengikuti dari awal sampai akhir, yang berhak mendapatkan free product dan sertifikat. Boleh sambil diisi ya, sambil menunggu teman-teman yang lain yang udah selesai, boleh langsung diisi aja linknya. Sambil menunggu jam 15.00, nggak lama ya, paling 1 menit aja untuk mengisi link tersebut. Boleh diisi dulu. Nanti aku lihat yang sudah mengisi siapa aja. Yang sudah selesai untuk rapi-rapi hijabnya, make up-nya, boleh sambil menunggu teman yang lain, diisi terlebih dahulu link yang sudah aku share ya. Di kolom chat. Sudah ada kan ya? Boleh langsung diisi aja. Wajib ya diisi ya, karena kalau namanya nggak tertera di link tersebut, nanti nggak mendapatkan free product sama e-sertifikat. Oke, ada satu lagi link yang harus diisi. Kalau sudah link yang satunya, boleh dilanjut link yang satu lagi ya, untuk link feedback-nya.
Kita kasih waktu lagi, perpanjang waktu sampai jam 15:05 ya. Jadi ada 2 link yang harus diisi ya, teman-teman ya. Kak Uswah, mau tanya, aku yang link pertama nggak bisa menanggapi. Itu kenapa ya, Kak? Sudah pernah isi ya, Kak Sherly ya, sebelumnya ya? Iya. Apa? Isi yang satunya aja ya, Kak ya? Iya, Kak. Terima kasih. Kak, izin bertanya, Kak. Gimana, Kak? Kalau untuk instansi itu kita ininya apa? Isinya komunitas Azura Model aja ya, Kak Fenty ya? Oke, betul. Jadi isi aja komunitas Azura Model Tangerang. Jadi isinya komunitas Azura Model Tangerang ya untuk instansinya. Oke, 3 menit lagi ya.
Oke, waktu sudah menunjukkan jam 15:05 untuk mengisi link feedback-nya diharapkan sudah semua mengisi ya. Kalau misalnya ada yang belum mengisi nanti boleh japri ke aku aja. Minta dikirim linknya boleh, aku kirim. Oke, selanjutnya sudah di penghujung acara ya. Gak terasa hampir 2 jam kita hari ini virtual beauty class dan sharing tentang fashion juga, seru banget hari ini sama teman-teman dari Azura Model Tangerang. Nah, selanjutnya kita akan ada pemilihan untuk base makeup nih. Sebelum itu, teman-teman semuanya harus menyalakan kameranya dulu ya. Nanti akan aku lihat satu persatu untuk hasil makeup teman-teman semua. Oke, ini aku lihat dulu satu-satu dari Kak Tri Putri. Makeupnya bagus banget ya. Lalu ada siapa lagi? Kak Raisa. Oke, cantik banget Kak Raisa. Lalu ada Kak Arta Preti. Wow, keren banget nih ya makeup Kak Arta Preti ya. Lalu ada Kak Nabiatul Azizah. Oke, cantik banget Kak Nabiatul. Lalu ada Kak Amalia. Oke, cantik banget ya Kak Amalia. Lalu ada lagi Kak Syahnas. Oke, terima kasih Kak Syahnas. Lalu ada Kak Alfriza. Oke. Lalu ada lagi setelah Kak Alfriza, Kak Nafila ya. Kak Nafila. Oke, terima kasih. Lalu selanjutnya ada Kak Shirley. Oke. Setelah Kak Shirley ada Kak Nur Anissa. Wah, terima kasih Kak Nur Anissa. Lalu ada lagi Kak Agesti Rahayu. Oke. Kak Alisa Lailatul. Oke. Kak Bunaya. Oke, sama yang Kak Novita Sari, Kak Safira. Ya, belum menyalakan kameranya ya? Oke, nah aku udah dapat nih ya untuk base make up-nya nih. Nah, sebenarnya di sini semua teman-teman udah jago banget makeup-makeupnya, bahkan udah expert banget ya dalam ilmu permakeupan. Kita di sini, aku juga bukan menggurui, tapi di sini kita sharing-sharing juga. Mungkin untuk makeup itu memang nggak ada yang salah, cuma beda tips triknya aja. Di sini aku sharing sama teman-teman semuanya, semoga bermanfaat. Nah, untuk teman-teman yang belum dapat base makeup, bukan berarti makeupnya jelek, semuanya udah bagus-bagus banget, tapi terpaksa aku harus pilih satu ya. Kalau bisa semuanya harus dapat nih, tapi tenang aja, selain itu kan teman-teman juga nanti dapat sertifikat juga, dapat produk juga dari Wardah. Nah, untuk pemenang base makeup-nya yang mendekati sama tema makeup-nya, sama look makeup-nya juga, tadi yang terpilih yaitu Kak Nabiatul Aziza. Selamat Kak Nabiatul Aziza. Terima kasih, Kak. Selamat ya, di sini karena Nabiatul Aziza sesuai juga sama tema makeup yang aku kasih contoh juga, udah sesuai sama look-nya. Semoga kedepannya makin lebih baik lagi ya semuanya, teman-teman semua ya, karena udah bagus-bagus banget di sini. Oke, selanjutnya ada best partisipan juga ya tadi ya. Untuk best partisipannya jatuh kepada Kak Bunaya Alaina. Selamat Kak Bunaya. Ya, terima kasih Kak. Sama-sama. Oke, untuk teman-teman semuanya, jangan berkecil hati, semuanya udah bagus-bagus banget make up-nya dan juga udah aktif-aktif banget. Jangan bosan ya untuk sharing-sharing ilmu lagi nanti di event selanjutnya. Nggak bosan nih kita ngadain sama teman-teman dari Azura Model Tangerang karena teman-temannya ini aktif-aktif semua, antusias semua juga. Semoga nanti kita bisa berjumpa di event Wardah Insta Perfect selanjutnya ya. Oke, selanjutnya akan ada sesi foto bersama nih sama Kak Fenty, boleh dibantu Kak after make up karena udah cantik-cantik nih teman-teman semuanya nih. Boleh ya Kak Fenty? Sebentar.
Kak Fenty, boleh dibantu? Oke, sebentar ya. Di sini tadi sudah semua ya? Oke. Oke, teman-teman tadi sudah mengisi link feedback-nya kan ya? Kak, maaf tadi aku ngisi tapi belum bisa, Kak. Oke, nggak apa-apa. Nanti aku kakak japri aja ya. Nanti aku share. Ya, Oke, baik, aku Kak. bantu foto ya. Maaf tadi ada sedikit ini. Oke, aku hitung. 1, 2, 3. Oke, bentar ya. Oke, yang kedua bisa sambil gaya bebas ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, terima kasih Kak Fendi. Mungkin dari aku itu aja ya teman-teman ya. Semoga sharing-sharing hari ini bermanfaat untuk teman-teman dari Azura Model Tangerang. Semoga teman-teman semuanya sehat selalu, pokoknya stay safe, stay healthy. Semoga nanti kita di event selanjutnya bisa bertatap muka langsung ya, bertemu sama teman-teman semuanya ya. Karena supaya lebih jelas juga nih sepertinya ya kalau virtual seperti ini kan ada yang masih mengaktifkan video, ada juga yang mengaktifkan videonya, biar lebih seru juga gitu. Nanti mungkin di event selanjutnya kita bisa melaksanakan secara offline. Oke, dari aku itu aja. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kak Fenty ada yang mau disampaikan lagi? Nggak ada, Kak Uswa dari cukup ya aku. Oke, terima kasih ya teman-teman semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.